Halo Sobat Berkawan, Ya, halo Sobat Berkawan. kembali lagi bersama kami di Tech Talk Berka Podcast. Episode hari ini, kita belum kenalan. Gue Adi, solution arsitek dari Berka Hardaya Perkasa, dan di seberang gue ada... Ya, gua Niko sebagai Alliance Manager di BRK Hardaya Perkasa. Ya, jadi untuk episode hari ini, kita akan sedikit ngobrol tentang isu yang lagi hot nih. Mungkin Sobat Berkawan, kalau lagi lihat-lihat TV nih, ini lagi banyak-banyak berita tentang kebocoran data. Kebocoran data ya. Bro Niko, sempat lihat nggak? Ya, kalau kita lihat memang kalau tentang kebocoran data ya, ini memang lagi rame banget. Dan yang menjadi masalah besar adalah data pribadi kita kan. Iya, betul. Jadi kalau rekan-rekan pernah lihat nih di TV atau di mungkin detik.com mungkin zaman sekarang ya, itu ada kebocoran data pemilih gitu ya. Terus juga ada juga yang data nomor teleponnya bocor, terus ditelepon sama penagih hutang gitu ya. Ada juga yang ditelepon sama sekarang pinjol gitu ya. Jadi banyak sekali nih informasi pribadi yang bocor kemana-mana nih Bro Niko. Benar. Sebenarnya ya Bro Niko ya, apa sih yang terjadi ini? Kenapa sih bisa ada kayak begitu gitu, bocor gitu? Ya, jadi kalau misalkan kita lihat kenapa sampai terjadi kebocoran data. Gua akan kasih tahu dulu, sebenarnya kebocoran data tuh bukan hal yang baru dan bukan hanya di Indonesia aja. Di seluruh dunia, di berbagai negara dunia itu terjadi kebocoran data. Bahkan kebocoran data itu juga terjadi karena persaingan antar negara itu bisa terjadi. Jadi satu negara melakukan hacking terhadap server-server negara lain untuk mengambil data-data dari negara tersebut. Gitu. Dan kita harus tahu bahwasannya data itu sangat penting sekarang karena kalau kita bicara di era teknologi seperti sekarang, data itu bisa menjadi informasi yang sangat baik buat para pemilik data tersebut gitu ya. Nah, dan yang paling krusial adalah data tersebut digunakan untuk kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis ya? Yes, maksudnya kepentingan bisnis di sini adalah untuk mencari duit gitu. Contoh tadi lu udah bilang juga kan bahwasannya bahkan sampai di telepon pinjol, bahkan kita di SMS juga banyak banget iklan. Itu kan salah satu kebocoran data yang terjadi gitu. Nah, itu kan adalah untuk kepentingan bisnis, untuk mencari duit gitu, mencari uang. Nah, kenapa sampai kalau dibilang kenapa bisa bocor? Ya karena salah satunya pengamanan data yang ada ini belum maksimal kalau menurut gua gitu. Walaupun ketika ada sebuah perusahaan yang memiliki kemampuan penyimpanan data yang baik atau memproteksi data mereka dengan baik, tetap seringkali kadang hacker atau cracker itu punya one step ahead bagaimana cara mereka bisa mencuri data-data pribadi kita atau data-data perusahaan. Gitu sih bro. Oke, jadi ini aku tadi ada capture berapa hal ya. Yang pertama itu jadi motifnya itu tadi ekonomi juga ya, bisa dijual, bisa istilahnya data itu yang diambil itu nggak cuma diambil tapi bisa dipakai untuk kepentingan bisnis gitu ya. Betul. Terus juga ada istilahnya pelakunya itu nggak hanya di satu negara, nggak di Indonesia aja, tapi juga antar negara terjadi gitu ya, Bro Niko ya. Terus tadi juga diinfokan bahwa hacker tuh selalu selangkah lebih maju gitu daripada upaya-upaya yang udah dilakukan. Tapi emang sebelum itu nih kan kayaknya ya kalau dilihat dari berita-berita terakhir ini kayaknya jebol terus gitu. Emang apa nggak ada upaya sama sekali yang dilakukan Sebenarnya ada ya. Contoh kalau misalkan di Indonesia kita punya namanya BSSN, Badan Cyber Sandi Negara. Nah, tugas dari BSSN itu adalah bagaimana pemerintah membantu masyarakat ya, memproteksi data-data yang dimiliki oleh Indonesia. Bukan hanya itu, sebenarnya di Indonesia juga pihak kepolisian mereka punya divisi cybercrime juga. Itu fungsinya adalah bagaimana mereka bisa memproteksi dan menjamin keselamatan data dan para pengguna mobile device ataupun pengguna transaksi-transaksi finansial di Indonesia. Gitu sih bro. Jadi di Indonesia itu sebenarnya sudah ada, tapi memang jika kita lihat apakah sudah maksimal, rasanya belum. Tapi kalau kita lihat di enterprise
itu pun baru di beberapa vertical industry aja. Contoh misalkan kayak financial industry, itu mereka sangat aware terhadap security. Financial itu bank gitu ya, Ya, Bro Niko bank, ya? leasing gitu ya. Kemudian bahaya juga kalau bank bocor betul, ya. makanya mereka pasti sangat aware terhadap security. Namun sayangnya yang menjadi lemah sebenarnya gini, kalau kita bicara soal teknologi, itu kan bukan hanya soal teknologinya aja, tapi bagaimana kita sebagai manusianya juga perlu memiliki kecerdasan terhadap data yang kita miliki. Nah, itu yang sebenarnya yang paling penting sih, Bro. Jadi kita nggak bisa cuma mengandalkan pemerintah atau kita mengandalkan para pemilik aplikasi yang kita gunakan, tapi kita juga sebagai pengguna itu harus cerdas juga bagaimana dengan data yang kita miliki, gitu sih, Bro. Oke, jadi istilahnya kita nggak bisa ya selalu kayak nyalah-nyalahin entah itu yang menyediakan jasanya atau mungkin dalam case ini ya yang membantu kita untuk melindungi data kita itu kita nggak bisa 100% salahin mereka dong ya. Itu ada tanggung jawab pribadi juga nih Bro Niko ya. Tapi emang kalau menurut Bro Niko nih, kita nih sebagai masyarakat umum ya, Sobat Berkawan, itu apa sih yang bisa kita lakuin Bro Niko? Oke. Yang paling simpel ya, jadi kalau kita bicara soal memproteksi data kita, ada beberapa tahapan. Yang paling dasar adalah bagaimana kita menjaga data kita secara fisik. Artinya bagaimana kita, misalkan ya data kita sering pakai mobile apps yang di sana juga banyak banget data kita di dalamnya kan. Contohnya apa ya? Misalkan foto, ya, oke. Atau misalkan dokumen-dokumen kita yang ada di mobile device. Kayak fotokopi KTP gitu ya, selfie KTP nih ya lagi banyak nih. Terus yang ketiga adalah contohnya kita pakai aplikasi marketplace. Di situ juga banyak data kita, transaksi belanja kita. Betul. Bahkan ada kartu ya, kartu kredit kita atau kartu debit kita ada di sana. Nah itu menjadi concern utama kita dulu, bagaimana kita memproteksi mobile device kita, misalkan dengan cara two factor authentication atau kita lakukan finding handphone kita. Jadi ketika find me. Ya, find me. Contohnya kayak gitulah ya. Artinya ketika handphone kita hilang, kita bisa wipe, kita bisa tracking ada di mana gitu ya. Itu adalah cara yang paling dasar. Nanti berikutnya kita juga bisa lakukan dengan cara menginstall beberapa aplikasi security yang bisa disematkan di handphone kita. Itu adalah cara berikutnya. Artinya handphone kita di-encrypt. Sehingga semua data kita yang keluar dari mobile device itu dalam kondisi encrypt. Sorry Mas, lebih ini kali ya. Di-enkripsi itu data kita bisa diacak. Ya, data kita bisa diacak sehingga ketika ada orang ambil data kita, nge-tap data kita, itu mereka tidak dengan mudah bisa dapat datanya. Gitu. Oke, jadi dari kita ya tadi bisa ngelakuin istilahnya yang step pertama tadi melakukan pengamanan dari sisi hardware-nya ya. Jadi kayak tadi handphone kita diberikan two factor authentication itu yang pakai jari misalnya ditambah dengan password gitu ya Bro ya. Bener ya? Betul. Terus juga terakhir tadi mau ada aplikasi-aplikasi tambahan termasuk untuk di-encrypt ya. Encrypt itu jadi dia diacak ya. Jadi ketika kita komunikasi itu datanya diacak supaya nggak bisa diintip ya sama orang ya. Dan salah satu hal yang penting juga adalah kapan kita menggunakan aplikasi tersebut. Contoh, misalkan kita mau gunakan mobile banking, ya aplikasi-aplikasi financial di mobile device kita, sebaiknya jangan di public area. Maksudnya gimana tuh Bro? Artinya jangan contoh misalkan kita lagi di mall, di restoran, itu kan banyak orang ya. Nah kita lakukan transaksi finansial. Bisa aja orang yang lewat di belakang kita itu mengcapture apa yang kita ketik, mereka videoin, mereka foto dari belakang kita nggak pernah tahu, dan itu bisa terjadi. Pernah ada satu kejadian orang kehilangan datanya, financialnya, jadi si hackernya masuk ke mobile banking dari si korban, itu adalah karena dia turun di tangga jalan ya, di eskalator, di belakang tuh hackernya dia videoin. Jadi ketika masukin username, ngetik password, itu semua kerekam dan akhirnya bisa bobol gitu. Wah, menarik ya. Jadi kebocoran data nggak cuma selalu lewat internet ya, Bro Niko ya. Belum tentu karena kita dihack sama yang hacker-hacker itu, tapi hacker itu juga bisa jadi ada di belakang kita. Yes, benar. Di mall kita lagi masukin PIN, foto ke screenshot gitu, di capture, di videoin. Betul.
Wow, ngeri juga ya sebenarnya. Ya, jadi makanya jangan lakukan di public area dan jangan gunakan koneksi internet wifi yang open atau gratis untuk financial transaction. Oke, jadi kalau misalkan kita lagi di restoran, kita connect ke wifi-nya restoran, terus kita lakukan financial transaction, sebaiknya jangan ya. Yes. Jadi jangan ya. Betul. Dimanapun, di kafe manapun, di restoran manapun yang publik nih, jangan. Diintip orang. Bisa di tap. Kita nggak tahu wifi yang kita connect apakah itu benar wifi-nya atau sudah diduplikat oleh hacker sehingga transaksi yang jalurnya lewat wifi tersebut mereka bisa tangkap. Wah. Gitu. Sobat berkawan harus lebih hati-hati ya. Jadi mau jalan ke mall, nongkrong di kafe, work from customer ya, work from cafe, itu hati-hati sama wifi publik karena bisa di tap ya istilahnya. Betul. Ya bro ya. Jadi diambil orang nih, termasuk ketika masukin password ya. Benar. Dan hati-hati sama eskalator banget kayaknya nih. Saya agak-agak serem nih sebenarnya. Jadi sekarang kalau aku ketemu sama eskalator nih kayaknya harus tutup layar nih. Karena ada orang di belakang bisa. Dan sebaiknya jangan gunakan mobile device. Kita jangan main handphone, jangan gunakan handphone ketika kita lagi jalan. Karena kan fokus kita juga kurang. Dan yang lebih parah tadi bisa diambil juga. Bisa diambil ya. Jadi transaksi, ketika mau melakukan transaksi yang rahasia gitu. Jangan di tempat publik kali ya. Betul. Kesimpulannya kayak gitu ya Bro Niko ya. Oke. Tadi kan kita udah ngobrol ya tentang pengamanan dari sisi device, terus juga dari sisi pribadi. Tapi kalau misalnya, nah ini kan sobat-sobat berkawan ini kan rata-rata mungkin familiar dengan dunia IT ya. Nah ini kalau dari sisi IT mungkin kan banyak ya istilahnya penyedia-penyedia ya kayak mungkin Tokped atau mungkin e-commerce lain lah, atau mungkin juga sekarang kan juga banyak ya apps yang lagi berkembang nih dari sisi transport. Istilahnya kan hidup kita semua sudah bergantung dengan aplikasi yang online dari mobile device gitu. Dari sisi mereka sebenarnya perlu do something juga nggak sih Bro Niko? Ya pastinya gini, dari sisi kita coba lindungi data kita semaksimal mungkin. Betul. Lah ya. Tapi jangan takut, para pebisnis, para pemilik aplikasi, para unicorn, dekakorn dan digital native company itu mereka sangat-sangat aware terhadap data security. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah image di publik bagaimana perusahaan mereka. Sehingga mereka harus bisa menjamin data kita. Dan mereka juga harusnya ikut beberapa security compliance. Contoh misalkan untuk kebocoran data itu ada yang namanya GDPR. Oh, gitu GDPR. Ya? GDPR. Nah, GDPR itu adalah compliance yang memastikan bahwasannya perusahaan tidak akan men-share data customernya, data pelanggannya ke pihak luar atau ke pihak lain. Ataupun sengaja ataupun tidak sengaja, mereka akan kena sanksi jika itu sampai terjadi. Jadi sebenarnya dari sisi dari GDPR itu ya sebenarnya udah ada proteksi ya, istilahnya ada jaminan ya. Betul. Bahwa para penyedia layanan ini terikat kalau misalnya mereka itu nggak boleh sembarangan nge-share data kita. Benar ya Bro Niko ya? Benar. Nah artinya dari sana mereka harus memastikan semua sistemnya mereka memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Mereka akan investasi security, pengamanan security yang sangat-sangat baik. Bahkan mereka memiliki tim untuk melakukan testing terhadap sistemnya mereka mudah untuk ditembus atau tidak. Gitu. Oke. Jadi kita sebutnya penetration testing. Pentest ya. Gue pernah dengar juga sih. Jadi kalau dari sisi pebisnis ya mereka sudah punya standar, mereka ikutin itu gitu ya. Dari sisi kita, dari sisi pengguna itu ya ada step-step yang perlu kita lebih hati-hati ya. Benar. Seperti tadi transaksinya harus secure di tempat yang aman dan kalau bisa device-nya juga lebih aman. Kalau dari sisi penyedia layanannya yang tadi ya itu dia harus mengikuti standar yang sudah ada. Nah kalau dari BRK nih, ini sobat berkawan ya, apa yang bisa dibantu sama BRK sebenarnya untuk melakukan pengamanan ini gitu? Ya, jadi kalau dari sisi BRK kita ada solusi mulai dari assessment.
Assessment. Kita lakukan assessment dulu di customer, seperti apa perangkat security mereka saat ini, sejauh apa, se-advance apa. Dari sana nanti kita baru berikan solusi, advice ke customer, mereka sekarang ada di level mana dari sisi security. Apakah masih di level tingkat 1 kah, tingkat 2 kah, tingkat 3, sudah seberapa aman, nanti BRK akan berikan advice. Ya. Itu sorry bro, tadi yang level 1, 2, 3 itu maksudnya kayak apa ya? Misalkan contoh, ada beberapa perusahaan yang memang belum aware terhadap security, gitu ya. Karena kan, ya jelas karena gini, security itu kalau kita lihat dari dunia bisnis ya, dari kalau misalkan kita punya perusahaan, dibandingkan saya harus beli antivirus atau beli perangkat security, itu tidak terasa langsung efeknya. Beda kalau misalkan mereka beli server, diinstal aplikasi SAP, itu kan langsung impactnya ke bisnis langsung terasa. Istilahnya nggak kayaknya nggak dapat untung dari situ gitu ya kayaknya ya. Itu makanya juga kalau kena serang, kalau nggak kena serang kan sayang dong security-nya udah tutup dipasang. Mata juga gitu. Padahal mereka nggak sadar bahwasannya mereka rentan sekali, dan kalau baru kena virus terus komputernya rusak atau kena ransomware, itu baru kena level 1 bro. Baru level 1, padahal ransomware tuh kan kayaknya heboh banget ya. Baru level 1 karena impactnya langsung terasa, sistem kita rusak dan kita nggak bisa pakai. Ya. Tapi kita nggak pernah tahu seberapa banyak data yang dicuri, karena kalau data kita dicuri kan diam-diam. Kalau misalkan nih ya, pabrik kursi misalkan, misal aja pabrik kursi, mereka produksi kursinya dicuri, itu kelihatan kursinya hilang, benar nggak? Iya betul. Tapi ketika pencurian datanya itu kan nggak hilang, nggak tapi kelihatan di copy. Nah itu kan menjadi masalah dan mereka sebenarnya tidak pernah sadar. Dan seringkali yang mencuri data itu bukan outsider, tapi insider, sengaja ataupun tidak sengaja. Insider. Jadi banyak nih kayaknya case-case itu pelakunya belum tentu orang luar juga, bukan hacker gitu ya kayak digambarin orang-orang kan. Berdasarkan survei, gimana? Survei itu 40% kejadian kehilangan data adalah dari pihak internal. Insider ya, orang dalam, kekuatan orang dalam. Sengaja atau tidak sengaja ya, karena kan mereka tinggal copy aja datanya ke flash disk, tinggal bawa keluar, siapa yang tahu. Betul sih, ya kan? Iya betul banget bro. Benar nggak? Atau dia tidak sengaja nih karena dia harus mengerjakan pekerjaannya di rumah, maka pekerjaannya di copy ke flash drive, dibawa pulang, dan flash drive-nya hilang atau memang dicuri sama outsider, kemudian digunakan data itu untuk kompetitornya. Senyap ya, ketahuan. Betul. Itu level 1 juga apa level 2 tuh yang kayak gitu? Nah itu udah level advance, makanya kita harus perlu lihat security-nya harus sampai sejauh apa. Betul, gitu ya. Jadi security assessment ya istilahnya ya. Betul. Jadi nanti rekan-rekan yang mau istilahnya mau lihat sejauh apa sih tingkat mungkin kayak kedewasaan atau kematuran ya dari sisi security-nya, itu bisa dilakukan security assessment. Gitu ya. Dari BRK bisa bantu gitu ya. Betul, nanti setelah itu kita bisa bantu juga step berikutnya adalah installation, configuration dari sistem security yang kita implementasi. Oke Bro Niko, tunggu dulu. Kayaknya kita harus break dulu nih. Nah, Sobat BRKawan masih penasaran kan tentang layanan BRK apa saja yang bisa kita lakukan nih buat Sobat BRKawan. Tapi karena kita harus break, kita akan lanjut lagi di episode Tech Talk BRK Podcast minggu depan. Sampai jumpa.